dimuliakan Allah yang keempat, kenapa dibuat kematian itu? Bagi kita yang hidup adalah sebagai pembelajaran. Kafabil maut ma'izah, memadailah bagi kamu kematian itu sebagai pembelajaran. Mungkin kalau guru-guru kita menyampaikan kaji, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih lumayan, masih lengket. Takutnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mohon maaf saya, tapi ada guru yang diam dia di depan kita, tapi diajarinya kita. Apalah contohnya? Awas sudah tua, yang meninggal ini yang muda, yang muda meninggal awas sudah tua. Apalagi ada orang yang sakit, yang meninggal yang sehat saja sudah meninggal awas sakit. Jadi pembelajaran. Kafabil maut ma'izah menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang cuma jamaah yang dimuliakan Allah, satu keyakinan kita bahwa kita pasti mati, cuma kita tidak tahu apakah mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini persoalannya. Kita yakin pasti mati, cepat atau lambat mati. Tapi apakah tahu kita husnul khotimah, apakah kita su'ul khotimah, tentu kita tidak tahu. Cuma kita bisa berusaha. Jadi dari sebab itu mari kita berusaha. Ini termasuk bagian usaha kita bagaimana supaya mati kita husnul khotimah. Ada beberapa hal resepnya orang-orang tuaku supaya kita mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Pertama, pahami apa dunia ini. Pahami apa dunia ini. Paling tidak dari hadis hadis Rasul, dunia ini harus kita pahami empat. Pertama, tempat merantau. Jadi kalau tempat merantau ini tempat merantau, maka kita akan sungguh-sungguh karena kita akan pulang. Ini semua perantau yang saya rasa rumah dari kampung ini. Jadi harus bersungguh-sungguh di kota ini supaya berhasil. Nah, kita pun di Indonesia dan pulang ke Irak, jadilah perantau. Kalau orang perantau tidak boleh malas-malas. Yang kedua, bercocok tanam di dunia ini. Dia Irak nanti tidak bisa bercocok tanam lagi. Maka tanamannya dua, amal soleh, amal saleh. Yang ketiga, dunia ini tempat bertamu. Kalau bertamu harus tahu aturan bertamu. Maka jangan ngomel-ngomel. Kalau yang seperti tiga kata Rasul, kata Allah, siapa yang tidak bersyukur nikmatku, siapa yang tidak ridho ketentuanku, siapa yang tidak sabar padaku, fahrud min tahtis samai wada'u ilahan mimman siwani. Silakan kau keluar dari gorong langitku ini, kemudian kau cari Tuhan selain aku. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah, ridho ketentuannya, sabar akan cobaan macam-macam. Kemudian tahu itu cepat atau lambat dia akan pulang. Tidak selamanya dia bertahan di situ. Terakhir, dunia ini adalah kata Al-Quran tempat bermain, permainan, laibul, permainan. Apa itu permainan? Pertama, biasanya permainan itu melalaikan. Mari hati-hati kita, jangan dunia ini melalaikan kita. Dan permainan itu ada batas waktunya. Berapa batas waktunya? Kalau main bola 2 kali 45 menit. Kalau sama-sama tambah lagi 2 kali 15. Kalau sama 2 kali baru final. Nah, kita pun berapa tahun waktu darah-darah kita. Ini harus kita pahami dunia ini seperti ini. Insya Allah kita tidak akan main-main dengan dunia. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai kunci dari semua amal ibadah kita, baguskan sholat. Karena kuncinya sholat. Ada kata Rasul, inna rajula yusalli sittina sana. Ada manusia kata Rasul 60 tahun dia sholat, tapi tak diterima sholatnya. Apa? Hati-hatilah, makanya mohon maaf saya orang tua, periksa sholatnya. Apakah sudah berterima secara syar'i ya? Itu melakukan hal yang tahu. Ada 60 tahun kata Rasul orang sholat, tapi tak diterima sholatnya. Kenapa? La'allahu boleh jadi la yatimu ruku'uha. Boleh jadi tidak sempurna ruku'nya, tapi sempurna sujudnya. Atau kata Rasul boleh tidak sempurna sujudnya, tapi tidak sempurna ruku'nya. Ini bisa dipahami kayak begini ini kalau secara syar'i. Di mana itu diterima ruku'nya? Tidak ada tomak nina.
main cepat aja, karena kemungkinan 60 tahun yang salat atau tidak sempurna sujudnya, ini wajib kena. Rasul ditunjuknya tangannya ila ampi. Nah, disuruh kita kata Rasul sujud di atas 7 anggota badan, yaitu pertama al-jabhati adalah untuk kening, tapi kata Rasul ditunjuknya hidungnya. Jadi ada orang kalau sholat tidak kena hidungnya. Nah, jadi mohon maaf saya tidak kata sholat, cuma perhatikan sholatnya, periksa kembali sholatnya, supaya jangan termasuk nanti orang yang tidak sholat, yang tidak orang yang masuk neraka pada sholat. Kalau masuk neraka tidak sholat itu wajar, ya kan Bapak Ibu? Kalau masuk neraka tidak sholat itu wajar. Nah, masa kata bisa kenapa kan masuk dalam neraka sakur ini? Guna dalam minum sholat dulu kan ini sholat boleh. Ini sudah sholat tapi masuk neraka. Kemudian apa lagi yang membiarkan Allah banyak lagi di bulan itu gara-gara dia main-main dan sebaik-baik musolid. Tapi ada satu lagi yang perlu saya pastikan saya ada Bapak saudara ibu-ibu. Kata Rasul melewati 2 kuburan. Satu disiksa karena dia tidak sungguh-sungguh menjaga dirinya dari kencingnya. Pastikan Bapak Ibu jangan air seni kita kena ke badan kita. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat suci badan, pakaian, tempat dari najis. Mohon maaf, masuk ke kamar mandi, berdiri pula dia kencing. Bisakah ia jamin cipratan daripada pensilnya? Apakah enggak kena ke kakinya? Apakah enggak kena ke celananya? Mohon maaf, saya ingatkan. Jadi bisa saja sholat dia, tapi tak sah sholatnya. Kenapa? Rupanya badannya tidak suci dari najis. Pastikan seperti itu, karena yang pertama nanti dihitung di akhirat adalah sholat kita. Fa'in suluha sa'iru kullu amalin. Kalau sudah bagus sholatnya kata Rasul, baru dihitunglah amal-amal yang lain. Tapi kalau rusak sholatnya, maka ditunda amal-amalnya. Jadi mari diikutkan amal ibadah kita, periksa kembali sholat ini. Paling tidak sholatnya bagaimana? Pertama sholat lima waktunya jangan tinggal. Yang kedua sholat sunnah rawatibnya jangan tinggal. Yang ketiga selalu usahakan berjamaah. Firman. Nah, 3 itu. Kemudian berikutnya yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, amalkan akhlak Rasul. Amalkan akhlak Rasul. Pertama paling tidak dari sekian banyak akhlak Rasul itu supaya dalam urusan amal kita, pertama jaga mulut. Jaga mulut. Walisanan wa safatain wa hadainahum najdain. Kami berikan kepadamu satu mulut, satu lidah, 2 bibir, wahadainahum najdain, dan kami jadikan bibir dan lidahmu itu 2 jalan, bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Mari kita jaga dari mulut ini, kalau bisa yang datang dari mulut pahala, jangan dosa. Apalah contohnya ibu-ibu, mohon maaf, ibu tidak bertanya ini, dosa dari mulut ini kira-kira apa lalu? Berbohong, apalagi menggibah, mengupah. Maunya jangan zikir yang banyak, jangan dosa, jangan dari sini, jangan mengantarkan ke neraka. Jadi kita jaga, jadi selamat insan, dihibdil lisan, manusia itu selamat dengan pandai dia menjaga lisannya. Tidak semua yang benar itu harus dibilang. Makanya ada SMP, apa itu SMP ibu? SMP, siap makan, pulang. Atau sekolah menengah pertama, bukan SMP, saling menjaga perasaan. Saroni enggak dijaganya perasaan ya. Apa dibilang tolol katanya. Akhirnya dia sendiri menanggung bahan. Dari SMP saling menjaga perasaan. Tidak semua yang benar harus disampaikan. Ya ada mohon saya dulu. Yang kedua adalah yang dimuliakan Allah, jangan pemarah. Karena pemarah ini akan membahayakan seseorang. Ya, jangan pemarah. Jangan suka marah. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang enak kedengaran tapi sulit mengamalkannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Cintailah saudaramu itu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Jadi belum benar iman kita kata Rasul kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti
mencintai diri kita. Maksudnya apa ini? Kalau kita tidak mau ke neraka, kalau ada orang lain kita lihat ke neraka, selamatkan dia. Kita lihat di kamar mandi salah duduknya kawan, salah duduknya, jangan biarkan. Sudah tahu kita salah duduk kawan, kita biarkan dia. Ini belum benar iman kita kata Rasul. Ingatkan dia. Bukan berarti ada jam kesayangan awak, kita seorang jam kesayangan itu bukan begitu maksudnya. Mohon maaf saya. Terakhir, ya kapan akhlak Rasulullah SAW berusaha yang terbaik. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Jangan kita merasa rugi untuk berbuat baik kepada orang lain. Setiap kita punya peluang dalam kata Rasul, punya harta bisa berbuat baik dengan harta, punya ilmu dengan ilmu, punya tenaga dengan tenaga, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, bisa berbuat baik dengan bergaul baik, sopan santun. Bahkan terakhir kata Rasul, kalau kita tidak punya apa-apa, kita bisa berbuat baik. Taqufu syarraka linnas, fa innaha sadaqatan minka nafsi. Kau tahan dirimu, jangan merusak, jangan mengganggu orang lain, berarti engkau telah berbuat baik kepada. Jadi biar kita ada kebaikan kita, paling tidak berbuat kerusakan, berarti kita sedang berbuat baik. Rasulullah menjamin wallahu fi auni abdi ma